Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, perjalanan waktu telah mengantarkan kita memasuki Ramadan. Kata orang, jauh berjalan banyak dilihat, dan pengalaman adalah guru yang paling bijaksana. Kalau ibadah Ramadan kita berhasil, maka kita yang malam ini pasti bukan kita sebulan yang lalu. Kita yang malam ini adalah kita yang telah ditempa, digojlok, digembleng oleh kawah candra di mukanya Ramadan. Dan setelah perjalanan panjang, perjuangan mengendalikan diri dan menahan nafsu, kita akan merayakan Idul Fitri. Apa yang harus kita laksanakan? Malam ini saya ingin sampaikan ayat 186 surah Al-Baqarah, di mana Allah menuntun kita. Pertama, walitukmilul iddata, hendaknya engkau sempurnakan jumlah bilangan hari puasamu. Puasa sebulan penuh, bisa 29, bisa 30 hari. Yang bisa ru'yat, punya persyaratan mampu ru'yat, silahkan ru'yat. Yang tidak mampu, ikut yang aman saja, dengerin pengumuman pemerintah, cari amannya saja. Sempurnakan jumlah bilangan hari puasamu. Sebab apa? Puasa itu macam-macam. Ada yang puasa model beduk, depan rapat, belakangnya kosong, cuman pembukaan. Ada juga yang pembukaan, pertengahan, dan penutupan. Ada juga yang penutupan saja, mau dapat Lailatul Qadar. Allah berpesan, walitukmilul iddata, sempurnakan jumlah bilangan hari puasamu. Puasa itu sebulan penuh. Setelah selesai itu, walitukabbirullaha ala ma hadakum, hendaknya engkau agungkan, engkau bertakbir, mengagungkan Allah yang telah memberikan hidayah kepadamu. Tidak ada takbiran sebelum selesai Ramadan. Walitukmilul iddata, itu dulu, sempurnakan jumlah bilangan hari puasamu. Selesai baru walitukabbirullah. Jangan lebaran masih seminggu sudah Allahu Akbar, Allah ngigo. Walitukmilul iddata, sempurnakan dulu jumlah bilangan hari puasamu. Ini adab. Selesai, walitukabbirullah, baru engkau bertakbir, agungkan nama Tuhanmu. Kenapa? Ala ma hadakum, yang telah memberikan petunjuk dan hidayah kepada kita semua. Saudara, kalau bukan lantaran hidayah Allah, berat sebulan penuh enggak makan, lapar melilit perut, haus mencekik tenggorokan. Kalau bukan hidayah, berat melawan nafsu. Kalau bukan hidayah, berat melawan setan. Bagaimana enggak berat? Dia lihat kita, kita enggak lihat dia. Ini kan curang musuh begini. Semata-mata karena hidayah dari Allah. Intan paling mahal, mutiara paling berharga, tidak lain adalah hidayah. Saudara lihat dalam sejarah, kadang-kadang anak Nabi tidak dapat hidayah.
tidak terpanggil mengikuti kebenaran. Kan'an anak Nabi Nuh, betul? Kadang-kadang bapak Nabi tidak dapat hidayah. Azar bapaknya Nabi Ibrahim. Ibrahim penegak tauhid, bapaknya produsen berhala. Kadang-kadang istri Nabi tidak mendapat hidayah, kafir, istrinya Nabi Lut. Kadang-kadang paman Nabi tidak dapat hidayah, ingkar, Abu Jahal, Abu Lahab, paman Nabi kita. Anak Nabi, bapak Nabi, istri Nabi, paman Nabi, hidayah tidak datang, mereka tidak terpanggil mengikuti kebenaran. Alhamdulillah, kita yang ponakan Nabi aja bukan, kita diberikan hidayah. Dengan bekal hidayah itulah kita masuki nuansa Ramadan, berjuang melawan nafsu, membina takwa, melatih ridha, dengan lapar melilit perut, dengan haus mencekik tenggorokan. Allahumma lakasumtu, Tuhan, untuk Engkau saya laksanakan ibadah ini. Oleh karena itu, jaga hidayah ini baik-baik, karena dia merupakan intan paling mahal, mutiara paling berharga dalam kehidupan kita. Diberikan kita kedudukan yang tinggi, alhamdulillah. Diberikan kita harta yang banyak, alhamdulillah. Tapi itu semua belum ada artinya ketimbang yang bernama hidayah. Maka hidayah inilah yang harus kita jaga baik-baik. Hidayah inilah yang harus kita pelihara. Kita bertakbir kepada Allah, mengagungkan nama Allah yang telah memberikan hidayah kepada kita. Kalau tidak lantaran hidayah, berat melaksanakan ibadah puasa sebulan suntuk. Dengan ibadah Ramadan, kita melakukan pemutihan vertikal. Orang yang keluar dari Ramadan dengan ibadah benar seperti bayi baru dilahirkan oleh ibunya, tidak punya dosa kepada Allah. Idul Fitri, kembali kepada fitrah. Tapi kan kita tidak cuma punya dosa vertikal, kita juga punya dosa horizontal. Kita tidak cuma berdosa kepada Allah, kita juga sering salah kepada sesama manusia. Betul? Inilah momen lebaran itu. Dosa kepada Allah, taubat langsung kepadanya, sonder calo. Dosa kepada sesama manusia, saling memaafkan. Sebab apa? Satu hadis meriwayatkan, selesai sholat id, sahabat mendengar Rasul mengucapkan amin sampai 3 kali. Amin, amin, amin. Heran sahabat, gak ada angin, gak ada hujan, amin 3 kali ya Rasul, ada apa? Kamu gak tahu? Gak tahu. Barusan selesai sholat, malaikat Jibril turun. Lalu, Muhammad, saya mau berdoa kepada Allah, mau kamu aminkan? Silakan Jibril, berdoalah, saya akan mengaminkan. Jibril berdoa, Rasulullah amin. Doanya 3 macam permohonan, Nabi 3 kali mengucapkan amin. Kalau malaikat Jibril yang doa, Nabi yang mengaminkan. Kalau bahasa Inggris, ilokan. Ilokan nih doa meleset. Apa iya? Maknya apa doanya? Pertama, ya Allah, hari ini 1 Syawal, doa malaikat Jibril, saya mohon kepadamu, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya anak yang durhaka kepada ibu bapaknya. Rasulullah mengucapkan amin. Jelas? Belum tentu memang setiap kita orang tua, tapi pasti setiap kita anak. Jikalau anak punya ibu dan bapak, seorang anak yang puasa Ramadan, tarawih malam hari, bayar zakat, tadarus Al-Quran, jikalau sudah durhaka kepada kedua orang tuanya, didoakan oleh malaikat Jibril, diaminkan oleh Nabi supaya puasa dan ibadahnya tidak diterima. Na'udzu. Maka selesai sholat Idul Fitri,
tugas yang paling utama minta ridho ibu dan bapak. Satu. Yang kedua, ya Allah, istri itu swarga manut, neraka katut. Yang ketiga, ya Allah, hari ini 1 Syawal, saya mohon kepadamu, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya muslim yang tidak mau memaafkan sesama saudaranya muslim. Memberi maaf lebih berat daripada minta maaf, tapi memberi maaf lebih mulia daripada meminta maaf. Kalau kita sudah minta maaf, orang tidak mau memaafkan, itu tanggung jawab dia kepada Allah. Orang macam itu yang tidak mau memaafkan sesama saudaranya, didoakan agar puasa dan ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu. Riwayat lain menceritakan, satu hari Nabi lagi kumpul dengan sahabat. Nabi tanya, saudara-saudara, atadruna manil muflis? Tahu nggak kamu siapa orang yang bangkrut, orang yang sial, orang yang celaka? Siapa? Macam-macam jawaban sahabat. Ada yang bilang, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Menurut pendapat kami, orang yang sial, yang bangkrut, yang kagak punya duit. Apalagi mau lebaran kayak begini. Bangkrut bener. Kadang-kadang yang habis belanja pulang bukan langsung ke rumahnya, ngeneng-ngeneng di depan tetangganya, manas-manasin orang. Hadirin yang saya hormati, semua diukur dengan kacamata materi. Apa jawab Nabi? Bukan. Orang bangkrut bukan yang nggak punya duit. Orang bangkrut itu orang yang nanti di hari kiamat datang menghadap Allah dengan membawa pahala solat, pahala zakat, pahala puasa, karena di dunia rajin ibadah. Cuman sayang, di sisi lain dia datang bawa dosa karena pernah nyaci maki orang, pernah fitnah orang, pernah makan harta orang dengan cara yang zalim, pernah mengalirkan darah orang dengan cara yang tidak benar. Enak dia setor, Tuhan lapor, ini pahala sholat saya, ini pahala puasa saya, ini pahala zakat saya mau ke surga. Datang orang, ntar dulu Tuhan, sabar. Ini orang memang di dunia rajin puasa, tapi saya pernah dicaci maki, lidahnya kotor, omongannya tajam, hancur hati saya oleh ucapannya. Panggil, sini mas. Benar ini orang pernah kamu caci maki, kamu lontarkan kata-kata pedih dan kotor, kasar. Iya, siniin pahala sholatmu, kasihin orang yang kau caci maki, kasihin. Selesai, berangkat lagi, datang lagi orang. Sebentar Tuhan, dia memang di dunia bayar zakat, tapi dia pernah makan harta orang dengan cara yang zalim, makan harta yatim. Jadi pengurus yatim, yatimnya lapar, pengurusnya yang pada kenyang. Saya menuntut keadilan. Benar. Siniin pahala zakatmu, kasih orang yang kau makan hartanya. Kalau kebaikannya habis, yang nagih datang terus, apa yang terjadi? Dosa orang yang dia sakiti diambil, diberikan kepada dia. Bangkrut nggak? Pahala dipretelin, dosa dikasih. Modal boros, tagihan utang datang terus. Bangkrut bin bangpak alias sial dangkalan. Tahu sial dangkalan? Itu namanya udah jatuh ketiban ember. Jatuhnya sakit, ketiban embernya bonyok. Kita tidak ingin jadi manusia yang rugi dan bangkrut. Karena itu, jikalau ibadah Ramadan memperbaiki hubungan kita kepada Allah, maka Idul Fitri
dengan silaturahmi lebarannya memperbaiki hubungan antar sesama manusia agar kita jangan termasuk golongan orang-orang yang bangkrut, karena cuma baik hubungannya kepada Allah tapi tidak baik hubungannya dengan sesama manusia. Ada orang yang pernah difitnah, ada orang yang pernah dicaci maki, ada orang yang pernah dijelek-jelekin, ada orang yang hartanya dia makan dengan cara yang zalim, ada orang yang dia alirkan darahnya dia bunuh tanpa alasan yang benar. Itu semua akan jadi bebannya di akhirat nanti. Kalau dia menyangkut hakul adami, hak-hak manusia, maka kita harus minta maaf kepada yang bersangkutan. Rasul mengajarkan, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghafarallahu dzunubahuma. Apabila dua orang Islam bertemu lalu bersalam-salaman, Allah hapuskan dosa yang terjadi di antara kedua orang itu. Jadi baik hubungan kita kepada Allah, jalur hablum minallah, dan baik juga hubungan kita dengan sesama manusia, hablum minan nas. Keduanya ternyata saling berkaitan. Saudara hadirin yang saya cintai, dengan begitu kita berusaha memperbaiki hablum minallah dan sisi lain hablum minan nas, agar kita tidak menjadi orang yang bangkrut di akhirat nanti. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, memanfaatkan momentum Idul Fitri dalam kondisi negara kita sekarang ini. Indonesia kita ini kan masih sakit, betul? Multi krisis. Mula-mula kita ini kena krisis moneter, rupiah anjlok, dolar naik ke langit, sampai pernah April 97 dolar mencapai 17 ribuan dari 2.500. Apa enggak kolab? Itu pasti bukan mainan rakyat kecil. Mereka yang dapat kredit BLBI rame-rame borong dolar. Kita mah bocah kampung boro-boro borong dolar, ngeliat juga tumben. Akibat krisis moneter muncul yang lebih makro, krisis ekonomi. Perusahaan besar ambruk, konglomerat terpuruk, PHK di mana-mana, pengangguran meningkat, kriminal meningkat. Seiring dengan itu muncul yang lebih parah, krisis kepercayaan. Benih-benih perpecahan bertebaran di mana-mana. Dampaknya masih sangat terasa sampai sekarang ini. Kita lihat sekarang ini, Aceh belum selesai, Papua minta merdeka, Timur Timur cerai. Dalam kondisi seperti inilah momentum Idul Fitri harus jadi lem perekat yang menjaga keutuhan kita. Sampai Rasulullah berpesan, ini 3 pesan utama beliau yang saya sampaikan malam ini. Pertama, silman qata'ak, bersilaturahmilah kau kepada orang yang marah denganmu. Kalau orang baik kita baik lagi, pantas, memang mestinya begitu. Tapi bersilaturahmilah kepada orang yang marah denganmu. Kita harapkan lebaran nih yang silaturahmi jangan cuman kita rakyat di kampung, tapi yang ngaku atau diakui sebagai pemimpin, para elit politik di atas saling bersilaturahmi. Kalau mereka rukun di atas, kita di bawah ngelihatnya enak, betul? Tidak ada orang akan di atas kalau tidak disokong dari bawah. Ini ada warisan sejarah yang nggak sehat. Di zaman Bung Karno, sampai Bung Karno jadi presiden seumur hidup, Bung Karno dikenal sebagai tokoh revolusioner. Nggak sepaham sama Bung Karno, cepat-cepat dianggap ini kontra revolusi. PKI berontak, Bung Karno jatuh, muncul orde baru. Bung Karno disebut orde lama. Yang nggak cocok sama orde baru, wah itu orang orde lama. Lalu reformasi, orde baru lengser,
jadi lagi alat yang nggak cocok sama golongannya. Oh, itu orang Orde Baru. Kapan selesai urusan? Kalau kita terjebak dengan budaya dendam, naik ini babat itu, naik itu sikat ini, kapan mau selesai? Rasulullah lahir di Mekah, perjuangannya dihambat, dicaci maki, dilontari kotoran onta, sahabatnya dibantai, diancam mau dibunuh, hijrah ke Madinah. Setelah di Madinah jadi besar, tentaranya kuat, pengikutnya banyak, pasukannya hebat. Satu saat beliau masuk kembali ke kota Mekah dengan kekuatan full, tentara yang gagah, Quraisy pucar kacir. Ini nih Muhammad yang dulu kita caci maki, yang dulu kita ancam mau kita bunuh, yang kita usir, sekarang dia masuk dengan tentaranya yang hebat. Kalau dia menuntut balas, habis kita sekarang ini. Apa jawab Nabi? Beliau turun dari punggung onta lalu pidato dengan tawatu. Saudara-saudara, al-yauma yaumul marhamah. Ini hari yang penuh kasih sayang. Walaupun dulu kau usir aku dari sini, kau sambiti aku, kau bantai pengikutku, aku datang bukan membalas dendam. Ini hari yang penuh kasih sayang. Tidak akan ada pertumpahan darah. Yang masuk Masjidil Haram aman, yang masuk rumah Abu Sufyan aman. Dihormatinya ketokohan Abu Sufyan di depan pengikutnya. Ini akhlak. Kenapa orang macam Mandela lebih bisa mencontoh Rasul daripada kita? Mandela yang 27 tahun mendekam dalam penjara, dia keluar tanpa bawa benih-benih dendam. Dia satukan Afrika Selatan, dia bimbing Afrika Selatan menuju kejayaan dan kemajuan. Kenapa Mandela yang tidak kenal Pancasila bisa lebih mencontoh akhlak Rasul ketimbang kita yang katanya orang-orang pengikut sunnah? Saya khawatir, ya bukan berarti saya tidak setuju, hukum harus tetap ditegakkan. Tapi kalau terus cari kambing hitam, kapan kita dewasa? Semua usut, saya khawatir nanti pun satu saat Nabi Adam bakal diusut. Kenapa dia makan buah khuldi? Kita jadi keleleran di Lebak Bulus begini. Kalau enggak kan kita masih di surga aja. Mari kita dewasa, mari introspeksi. Silman kotoak. Mudah-mudahan nanti lebaran kita pengen lihat nih, kalau yang di atas sudah pada satu, kita yang di bawah enak. Tapi kalau memang pada ribut juga, kita yang di bawah jangan ikut-ikutan. Nonton aja nonton. Giliran rame tepuk tangan. Oh, namanya elit susah ditebak. Nih hari dia berebut beda pendapat, ntar malam dia makan bareng. Kita di bawah udah kedongan ngasa golok, kan berapa urusan. Sekarang udah nggak zamannya ngerahin masa, sekarang adu argumen, biar rakyat tentukan mana yang lebih pantas. Hadirin yang saya hormati, silman qata'ak, bersilaturahmilah kepada orang yang marah denganmu. Momentum Idul Fitri harus meredam keberingasan, harus mencuatkan semangat persatuan dan kesatuan. Udah capek kita diobok-obok. Yang kedua, wa'ati man haramak. Ini masalah kepedulian. Berikan orang yang bakhil kepadamu, sampai orang yang pelit pun kasih. Kepedulian. Banyak anak-anak yatim kita, janda-janda tua. Kalau yang muda sih nggak usah dipikirin, dewan penyantunnya udah banyak aja. Orang-orang jompo. Mungkin baju kita sudah kurang berharga di lemari kita, tapi sangat berharga ketika kita berikan kepada orang lain. Berbagi rasa. Jangan ada yang lapar di samping yang senyum, jangan ada yang menangis di samping yang tertawa. Hadirin yang ketiga, wa'fu amman zalamak. Maafkan orang yang berlaku zalim kepada dirimu. Maafkan orang yang berlaku zalim. Jangan mewarisi sifat dendam, karena Ramadan sudah melatih kita. Tidak akan menyelesaikan persoalan. Dengan semangat ini, maka persatuan, kesatuan, kerukunan dan kekompakan akan lebih mudah kita wujudkan. Kita ingin Indonesia esok lebih baik daripada sekarang ini. Amin. Dan tentu saja kita berharap banyak
dari para pemimpin-pemimpin kita, semoga lebih bersikap sebagai negarawan, bukan hanya sebagai politisi. Karena jujur saya ingin berkata, reformasi memang telah melahirkan politisi, tapi belum banyak melahirkan negarawan. Negarawan adalah orang yang ngayomi seluruh rakyat. Sekarang rakyat cuma di atas namakan, biar banyak banget. Kalau tidak mendukung dia, dianggap bukan rakyat. Biar dikit banget, kalau pendukungnya, itulah rakyat sejati. Ini pemimpin model apa kayak begini? Ini kan mengkamuflase rakyat namanya. Oleh karena itu, mari sama-sama kita baca Fatihah. Kita niat, mudah-mudahan suasana sesudah Ramadan benar-benar kondusif, agar kita bangsa ini bisa keluar dari kesulitan besar yang kita hadapi sekarang ini. Para pemimpin kita semakin kompak dan bersatu, rakyat juga semakin terayomi. Ala hadhihi niyyah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa takhassu'ana wa ta'abbudana wa tammim taksirana ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wansur man nasaraddin wakhzul man khazalal muslimin. Allahumma afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Semoga kita diberikan kekuatan untuk mencapai martabat takwa ini dan mendapat keutamaan-keutamaan seperti yang dijanjikan Allah. Sekian dulu jumpa kita kali ini. InsyaAllah lain kesempatan kita jumpa kembali. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.